ceria ya. Terus pada kesempatan kali ini kita akan pra-observasi supervisi. Nah, saya jelaskan dulu tujuan dari pra-observasi supervisi ini. Supervisi pendidikan akademis ini untuk mengembangkan diri ya. Untuk observasinya nanti di kelas berapa? Oh, di kelas 3-an deh sana. Pukul berapa? Pukul 12.45 sampai 13.45. Jadi kita observasi di kelas 3A pukul 12.45 sampai 13.45. Terus mata pelajaran apa? Mata pelajaran matematika. Ya. Adanya apa Ustazah? Adanya anak-anak menentukan lini dalam bidang data. Ini anak sudah pertemuan selanjutnya. Jadi anak-anak sudah mencari bangun data serta keliling yang sudah diketahui. Jadi anak-anak itu bisa mengetahui mencari keliling, mencari data serta kelilingnya itu sudah diketahui. Berarti tujuan pembelajaran apa yang Ustazah capai? Tujuannya saya berharap siswa ini sudah mampu menentukan bangun data serta kelilingnya itu sudah diketahui. Jadi anak-anak bisa tahu keliling ini ya, keliling dari setiap benda ya. Dia sudah paham konsepnya. Dengan menggunakan berbagai atau banyak bikin data. Terus strategi apa yang bisa ingin lakukan untuk bisa Untuk pembelajaran ini satu strategi yang saya gunakan adalah collaborative learning. Jadi anak-anak bisa belajar dengan mempersekalikan temannya. kelompok ya? Terus pengembangan atau apa yang akan bisa dilakukan? Itu sudah aktif untuk menjelaskan atau mempresentasikan dari hal yang sudah dicapai atau yang sudah diketahui anak-anak. Untuk pembelajarannya berharap sudah aktif itu sadar meskipun tidak 100% tapi sebagian besar anak-anak itu sudah aktif tentang belajar. Jadi ada ini ya supaya anak-anak itu aktif kembali karena tidak semuanya anak-anak aktif jadi ada yang oke bagus Ustazah. Terus harapannya apa yang Ustazah mengharapkan dari observasi? Ya itu tadi harapannya saya berharap semakin banyak anak yang aktif ketika belajar maka dan dia bisa menyenangkan anak juga lebih cepat untuk memahaminya. Jadi anak-anak lebih aktif lagi, lebih memahami konsepnya. Bagus Ustazah. Nanti kita akan bertemu lagi di observasi di kelas 3A pada pukul 12.45 sampai 13.00. Ya, terima kasih Ustazah Dania atas waktunya. Selamat hari. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabare? Api Ustazah. Piye kabare? Api Ustazah. Singkat berdoa. Doa hendak belajar matematika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa'alina wa'allamni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Oke teman-teman, Ustazah mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih kuat puasanya? Alhamdulillah. Tahu nggak materi kemarin kita itu sudah belajar tentang apa? Keliling bangun data. Ini satuan panjang yang berhenti berarti nanti yang bisa menjawab. Oke. Dekameter dan meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Oke, pintar.
tua. Bagian mana saja? Atas dengan bawah, kanan dengan kiri. Benar teman-teman? Sekarang Ustazah mau tanya dulu. Masih ingat dengan kelompok masing-masing? Iya. Masih ya? Oke, siapa yang bagian visual angkat tangan? Sebelum kita belajar ke sana, silahkan dibuka dulu buku tema 6-nya. Halaman 153 sampai 154. Informasi apa saja yang kalian baca? 1. Cara menghitung keliling. Di sini kita bahas keliling persegi panjang. Rumusnya tadi apa teman-teman? 2P ditambah 2L. 20 ditambah 6 sama dengan 26. Ustazah balik teman-teman. Materinya berbeda jika yang diketahui adalah kelilingnya, panjang kelilingnya. Saya ingin mencoba kalian mempraktekkan atau mencari solusi bersama dengan teman kelompok masing-masing. kotak ditambah yang atas itu kita 12. Bukan kan yang panjang itu yang lebih gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio sudah menemukan bangun datar yang berjumlah 40 yang mempunyai keliling 2 cm. Ada kesulitan ketika mengerjakan soal ini? Tidak. Mudah? Mudah. Perasaannya bagaimana? Senang nggak ketika mengerjakannya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok audio. Silakan diangkat dulu hasil kerja kalian. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 3, 1, 1. Oke, silakan dulu. Saya mau tanya dulu teman-teman. Pembelajaran tadi apakah ada kesulitan teman-teman? Coba sekarang kita simpulkan dan kita kaitkan dulu ya. Yang pertama, 2P sisi persegi panjang ada berapa? Ada 4. Sisinya apakah ukurannya sama? Oke ya. Sekarang apakah ada manfaatnya ketika kita hidup di dunia ini teman? Coba kalian bayangkan Pak Tukang. Apakah ada manfaat untuk Pak Tukang? Ada. Apa manfaatnya? Bisa membantu membuat rumah. Bisa membantu membuat rumah, benar kata Rasandra. Selain itu, tidak terjadi kecurangan. Tahu kan kecurangan itu boleh apa enggak? Enggak. Seperti ayat Al-Quran surat apa? Surat Al-Mutaffifin ayat 1 yang enggak boleh curang ketika menimbang. Sama teman-teman, kita juga enggak boleh curang ketika mengukur. Jadi tukang bangunan maupun yang lain juga itu nanti akan
Sekarang Ustazah mau tanya tuh, apakah kalian ingin jadi anak yang jujur? Iya. Jika berdoa, Ustazah masih melihat ada yang belum berdoa. Oke, alhamdulillah. Doa sesudah belajar matematika. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ustazah akhiri dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi kali ini kami sudah sampai di pendampingan individu kelima. Di sini saya Adi Sofatun, pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 6 dari SMP Muhammadiyah 12 Gresik. Pada sesi percakapan pasca pembelajaran diferensiasi ini, saya akan berpindah sebagai observer. Kemudian dilanjutkan oleh Saya Sri Narti, CGP Angkatan 6 Gresik. Di sini berada sebagai coach. Dan ini Kuci. Oke, baik. Untuk berikutnya, coach dalam hal ini Ustazah Sri Narti akan melaksanakan percakapan daripada hasil observasi pembelajaran di kelas sebagai upaya penerapan terhadap pembelajaran diferensiasi KSE dan budaya positif kepada rekan sejawatnya Ustazah Nurul Diana. Nah, monggo dipersilakan Ustazah Sri Narti dan Ustazah Diana. terima kasih Bu Anis atas waktunya dari sini. Ya, assalamualaikum saudara Nia. Bagaimana kabarnya Gus? Ya, cerah ya Gus ya hari ini. Ya Gus, untuk pada kesempatan kali ini kita mau ada dan Nia lakukan mulai dari kita pra-observasi, supervisi. Kemarin kita juga sudah melakukan observasi ya di kelas 3A ya pada mata pelajaran matematika. Ya, pada kesempatan kali ini Gus kita akan ngobrol sedikit ya Gus ya terkait dengan pelaksanaan observasi yang kemarin. Jadi, dari observasi kemarin Ustazah yang sudah Ustazah rencanakan gitu ya. Nah, dari rencana itu apa yang Ustazah sudah rencanakan itu sudah dilaksanakan Gus? Insya Allah sudah saya laksanakan sama anak-anak Ustazah. Oke, sudah dilaksanakan ya Gus. Terus setelah observasi itu bagaimana perasaannya Ustazah? Alhamdulillahnya itu ternyata pembelajaran diferensiasi itu tidak hanya fokus ke saya tertentunya, tapi sama anak-anak gitu. Jadi saya sendiri itu bisa memfasilitasi anak-anak yang memang pengakuannya itu ada di video, ada di kinestetik dengan jalan-jalan. Jadi saya bisa memfasilitasi semua anak-anak itu. Biasanya selama ini sebelum diferensiasi memang saya hanya fokus satu tujuan, kita pembelajarannya kinestetik, ya hanya kinestetik semua, jadi yang visual itu harus mengikuti mau tidak mau gitu. Jadi mungkin itu kesalahan dari kami, bukan kami, khususnya saya sendiri sebelumnya. Oke, jadi dengan adanya observasi itu Ustazah ya, jadi kita bisa tahu ya, bisa memfasilitasi teman-teman, anak-anak itu gaya belajarnya. Tidak hanya kita yang memaksakan dia untuk mengikuti sesuai dengan apa yang kita mau ya, tetapi di situ anak-anak ada pilihan, saya mau belajar sesuai dengan gaya belajar dan biasanya. Oke, bagus Ustazah Dania. Nah, dari observasi itu Ustazah Dania, ada tujuan pembelajaran kemarin itu apakah sudah tercapai? Insya Allah sudah tercapai. Misalnya memang ada beberapa kendala yaitu semuanya anak masih jenjang bawah, jadi masih perlu kita arahkan itu memang catatan dari kami. Memang anak-anak yang di kelas 3A ini
aktif sebagian besar itu rata-rata kinestetik dan video di sana. Ketika yang visual itu masih perlu pendampingan, masih perlu arahan. Ketika anak-anak itu belajar dengan tutor sebayanya tanpa arahan dari kami, namanya anak-anak masih belum mau menjelaskan ke anak ini. Misal ada satu anak itu memang dia mampu, misalnya ketika dia membaca mengeksplor sendiri dia mampu mengerjakan, namun namanya anak-anak masih belum berani untuk menjelaskan ke teman sejawatnya itu. Jadi masih perlu pendampingan, masih perlu arahan, apalagi ini masih jenjang bawah gitu. Oke, Ustazah. Jadi memang dalam pembelajaran itu harus ya bimbingan dan arahan gitu ya. Tapi dengan observasi itu akan membuka diri anak-anak untuk lebih bisa memahami ya materi itu seperti itu. Karena kita bisa tahu tadi ya bagaimana mudahnya anak-anak dengan gaya belajarnya menyerap dari materi yang disampaikan Ustazah Dania. Ya, ini kalau kita mengidentifikasi ya Ustazah Dania ya, mengidentifikasi dari pembelajaran atau observasi yang tadi kemarin sudah dilakukan sebenarnya ada hal yang sudah baik ya, hal yang sudah baik dan apa yang mungkin yang belum baik yang perlu kita benahi atau kita melakukan perbaikan untuk itu. Jadi mungkin gaya belajarnya si anak ini mungkin agak berubah-berubah atau bagaimana, saya juga masih cari informasi dari anak-anak, masih mengamati gitu aja. Terkadang kayak kemarin ada satu anak ini kalau visual, kalau mendengarkan sama saya itu bisa sebelumnya ngetenjus. Tapi ketika kemarin saya taruh di kinestetik, dia itu masih bingung apa ya yang harus saya lakukan. Biasanya kan ini harus diginikan, harus gini gitu nih. Tapi ketika di kinestetik dia itu masih merasa bingung. Jadi mungkin kendala saya itu satu, untuk membagi gaya belajar anak-anak itu. Yang kedua, memang ketika mengajar juga, ketika kan dibagi 3 kelompok itu sadar ya, saya fokus ke kinestetik terlebih dahulu. Ketika video ini yang visual ini mungkin sebagian bisa melihat dulu, sebagian bisa langsung mengerjakan, namun ada namanya satu anak namun ada anak tertentu yang belum paham apa ya yang harus kita lakukan itu aja. Jadi dengan adanya observasi ini membuka wawasan kesadarannya ya, bahwa kita juga selalu tidak menjustis anak kalau pembelajaran visual ya visual saja gitu ya. Jadi ada tertentu mata pelajaran di mana dia visual itu juga audionya juga masuk di situ. Jadi dengan adanya coaching ini, supervisi coaching kemarin itu sebenarnya bisa menemukan sendiri kekuatan dan kekurangan dan coaching itu ya. Oke, dari yang bisa dilakukan itu arah pengembangan dan strategi apa yang ingin bisa dilakukan. Itu masih kooperatif dan mungkin saya masih melanjutkan ke situ dulu. Saya ini anak-anak ini mungkin belum 100% mungkin sekitar 75 atau 85%. Anak-anak ini sudah berani mengeksplor atau sudah berani mengutarakan membantu, saling bekerja sama, saling itu dengan kepekaan hatinya sendiri gitu. Saya inginnya fokus ke situ dulu untuk beraninya ke anak-anak. Jadi masih tutor sebaya ya, tutor sebaya untuk melatih keaktifan anak-anak, keberanian untuk percayaan dirinya bahwa dia juga mampu untuk mengajari temannya. Nah, itu rencana yang bisa dari mau lakukan itu. Fokus mungkin 1 bulan, saya fokus ke situ terlebih dahulu. Nanti ketika sudah saya rasa sudah lebih baik, mungkin saya akan ganti strategi pembelajaran yang baru. Oke, berarti jangka waktunya kira-kira 1 bulan ya Ustaz ya? Insya Allah. Oke, terus dalam pengembangan itu rencana-rencana supaya Ustaz itu memiliki pengetahuan yang lebih lagi itu yang harus
yang saudara lakukan? Sebenarnya seperti di pelatihan. Oke, kalau bisa saya juga ingin ikut pelatihan terus untuk mengupgrade diri saya sendiri dan untuk melihat bagaimana sih proses pembelajarannya lain itu biar bisa lebih baik juga gitu saya. Selain pelatihan terus Mungkin saya selama ini saya lakukan itu saya melihat video-video itu bisa sumbernya sama pelatihan. sama lihat matematika belajar itu yaitu saya baca-baca itu aja. Untuk ini kan di matematika juga ada dari kakak di sini. Jadi insya Allah sudah ada setiap bulannya. Sudah rencana sekarang dalam rencana itu komitmennya untuk menjaga rencana tadi kan rencananya 1 bulan ya katanya yang bisa ada makna apa untuk komitmennya Komitmen melakukan pembelajaran diferensiasi itu ya saya berusaha ya mempersiapkan langkah pembelajaran sebelum saya mengajar bisa sama. Saya harus menyiapkan semua bahan pelajaran, semua bahan materi yang akan saya ajarkan untuk Oke, berarti jangan selain itu juga apakah dalam pembelajaran itu ditingkatkan gimana? insya Allah kalau bisa saya ini meningkatkan terus Model gitu ya, model pembelajaran gitu ya yang lebih interaktif lagi. Terus dalam rencana itu apakah siapa yang bisa memotivasi saudara yang memotivasi saya mungkin saya yang pertama itu saya lihat itu sayembara yang di dinas yang pernah di dinas pendidikan itu yang dari pusat siapa itu ya mungkin saya melihat pembelajaran diferensiasi itu apa gitu nih terus itu jenengan juga alhamdulillah masuk ke Merdeka Belajar nih jadi saya bisa belajar dan jenengan juga saya selalu update ya saudara ya jadi motivasi dari ini ya karena mengakses PMM gitu ya itu kan pernah ada saya gitu kan saya juga berencana mau ikut gitu tapi ya aku terus saya di kelas 3 waktu jadi di sini kan masih belum jadi ya mengikuti sayembara yang lain gitu saja. Iya. Oke Ustazah ya alhamdulillah ya jadi dengan adanya observasi itu bisa menemukan kekuatan saudara ya bisa menggali lagi ya kekuatan dan apa yang belum terlaksana sesuai dengan harapan dan tujuan saudara bisa ini ya dilakukan proses untuk perbaikan ke depan ya tidak lanjutnya. Nah tindak lanjutnya secara lanjutnya untuk selanjutnya masih saya gitu saya yang niat saya gitu aja jadi meskipun di sini masih belum insya Allah tahun depan jadi niat saya ya sudah mulai hari ini saya melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas manapun melakukan pembelajaran diferensiasi dengan menyelipkan KSI sosial emosional anak-anak di sini juga kan pembelajaran CSIP jadi saya insya Allah akan menyampaikan COVID dunianya ke anak-anak ya untuk aplikasinya dan masih ternyata ya di dunia dan kita ukrowinya kita kaitkan dengan Al-Quran hadis ya bagus sekali Ustazah terima kasih untuk pasca observasi supervisi akademik saya terima kasih kepada saudaranya karena biasa bisa coaching ke saudaranya ya dan bisa menimba ilmu juga ya dari saudaranya ya saya ucapkan terima kasih sukses selalu dan selalu untuk belajar ya belajar karena kita sebagai guru adalah kita belajar sebenarnya ya terima kasih saya ucapkan saudaranya untuk coaching tadi sudah bisa
coaching itu kemampuan untuk pertanyaan berbobot yang memantik si coaching itu harus benar-benar bagus sehingga dia bisa mengeluarkan ininya semuanya. Karena kita tidak boleh menggurui dan tidak boleh mendahului. Oh iya betul. Nah tapi pada intinya secara keseluruhan overall aktivitas coaching ini tadi sudah bagus karena dari aspek yang ada itu sudah memenuhi 7-8 indikator yang ada. Artinya Sahabat Srinarti ini satu coach itu sudah sampai tahapan memaksimalkan potensi. Aplaus dulu dong. Ya udah bagus. Ada 1-2 aja gitu. Apa yang saya kira itu kegiatan pasca observasi kita hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Salam guru penggerak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.